Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tidak pernah mengenal istilah ujug-ujug. Saya tidak pernah mengenal istilah kebetulan. Karena saya udah dicetak oleh Allah dari awal kejadian sampai nanti saya harus meninggal dunia. Allah sudah program saya. Di mana saya berjalan, di mana saya diam, di mana saya berbicara, itu adalah sudah programnya Allah yang sudah Allah tetapkan. Sekarang bukti nyata yang harus kita perhatikan, kita buka mata, kita buka telinga, kita buka hati. Siapa yang yakin kalau malam ini kita yakin duduk bersama di sini? Manusia hanya bisa berencana. Manusia hanya bisa punya keinginan ketika rencana tersebut terlaksana. Ketika keinginan tersebut terlaksana, berarti antara irodah dan kudrah itu bersama. Allah tentukan malam ini kita kumpul, selayaknya dan sepatutnya lah kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, yang hingga saat ini Allah pilih kita untuk bisa duduk bersama dalam sebuah acara yang barokah dan mubarakah. Mudah-mudahan kita selesai acara ini tambah barokahnya. Yang hadir di sini semua pilihan Allah. Disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang itu masuk surga, tidak semua orang itu benar, tidak semua orang itu cinta kepada kebenaran. Bahkan ketika ada di depannya kadang-kadang susah. Bahkan kadang-kadang ketika itu kedengar sama kupingnya ternyata susah. Betul apa betul? Betul apa betul? Salah. Sampai yang betul sih. Akur. Kalau akur iya. Masya Allah. Makanya Rasul mengatakan, idza aradallahu khairan li abdi yufaqqih fid din. Kalau memang Allah menghendaki seseorang dicalonkan masuk surga, Allah berikan hatinya mudah, berlapang dada, sehingga dia ringan melangkahkan kedua kakinya, mengayunkan kedua tangan, duduk simpu di haflah yang mubarakah. Itu kata Rasul adalah pilihan-pilihan Allah. Mudah-mudahan selamanya kita tetap dipilih oleh Allah sampai kita disaring masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gak gampang orang ngajak bener Pak Jaji, enggak. Gak gampang saya ceramah sampai ke Banda Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah. Subhanallah, semua panitia mengatakan susah, ngajak bener tuh susah. Tapi kalau untuk ngajak maksiat mah gampang. Sementara manusia pengennya nyarinya gampang. Untuk jalan neraka gampang semuanya juga. Makanya kalau Anda pengen nyari yang gampang, tuh jalan neraka gampang semuanya. Tapi jalan surga khufat bil makari selalu saja diiringi dengan rasa malas. Coba kalau ada dangdutan, apalagi yang diambilnya juara KDX semua, datang semuanya. Sampai dompetnya juga kagak tebel jadi tebel. 100.000 kan tipis, karena ada dangdutan kan dijadiin 1000-an. Tebel dah. Lalu dipanggil sama yang nyanyi, Akang Juji kadieuan. Ada di sini begitu, ada? Ada di sini yang begitu. Ada di sini mah kagak ada. Ya nggak tahu kalau udah keluar mah. Padahal mama gendang yang gede juga udah dinasihatin, dimarahin. Kata gendang yang gede, belegu. Dia kagak sadar, masih goyang aja, dimarahin kagak sadar, nafsu soalnya. Sama gendang yang gede tuh Pak, dinasihatin, belegu.
Gendang yang sedang ngikut-ngikutan dia belangsak. Udah belegu belangsak, gendang kecil pakai nambahin bilatung. Udah belegu belangsak bilatung, habis tuh duit. Tinggal dompetnya doang, begitu pulang bini ngambek, kata bini tulak pintu. Ampun deh, makanya mudah-mudahan hadirin kita semuanya tetap cinta kepada kebenaran. Amin. Salawat dan salam moga tetap terlimpahkan dan tercurahkan terus ngocor terus mengalir pada baginda Nabi besar Muhammad yang dilahirkan dalam sebuah daerah yang sangat tandus. Beliau lahir di dalam suasana yang penuh dengan kemaksiatan. Berhala banyak di mana-mana. Tapi karena memang beliau calon pimpinan besar, pimpinan dunia akhirat, Allah selamatkan beliau. Sehingga jadi suri tauladan dan contoh kepada kita. Siapa yang kepengen masuk surga, ikutilah jalannya Nabi besar Muhammad. Beliau contoh yang paling cocok buat kita semua. Bapak pengen sukses jadi seorang suami, nyontoh Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan, ya Allah ya Rabbi, walaupun pada dasarnya tidurnya cuma pakai pelapah kurma, mereka beli karpet Rasul. Tapi tetap Rasul mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Miskin Rasul tapi tetap indah, nggak kayak kita. Tidur juga di karpet. Duit banyak tapi ya Allah rumah tanggaku neraka bagiku. Berantem mulu tiap hari. Tapi bukan bawa apa yang di sini, bukan. Sono selipi. Coba dicontohin sama yang di sini. Makanya ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak Rasulullah. Berbicara kita biasa, manusia berbicara tidak ada ganjarannya, tapi ketika berbicara mengikuti Rasul, maka berbicara termasuk ibadah. Duduk kebiasaan nggak jadi ibadah, tapi ketika duduk yang ngikutin duduknya Rasul jadi ibadah. Mandi kebiasaan, apalagi malam Jumat. Tapi kalau mandinya karena niatnya ngikutin Rasul, maka mandi jadi ibadah. Itu jangan jauh-jauh ngikutin sunnah Rasul, mandi aja kadang-kadang kita nggak ngikutin Nabi, pakai geyur-geyur aja udah. Padahal kalau orang nggak kepengen penyakit stroke itu paling penyakit orang kaya tuh. Kalau orang miskin mah penyakitnya nggak pernah stroke, kalian juga pala pening pakai bodrek sembuh. Kalau Anda kepengen nggak kena penyakit, mandinya kayak Rasul, jam 3 malam bangun. Mandi yang pertama, gayung 3 kali kucuran sebelah kanan. Lalu 3 kali kucuran sebelah kiri. 3 kali lagi bagian atas. Setelah itu silahkan bebas. Itu namanya mandi gaya Rasul. Ya gaya kita gejebar gejebur. Siapa ya? Mandi aja dulu, mudah-mudahan besok diamalin. Amin. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapapun kita semuanya adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Siapapun kita adalah makhluk yang diatur segalanya oleh Allah. Urusan umur Allah yang ngatur, urusan rezeki Allah yang ngatur, urusan jodoh Allah yang ngatur. Tetapi kebanyakan manusia lupa kepada